Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Sahabat-sahabat Garuda, timnas Indonesia semakin dekat. Di bulan Maret ini akan tandang ke Sydney melawan pertandingan pertamanya di 2025 dengan incaran poin dari Patrick Kluivert adalah 1 poin. Jadi sahabat-sahabat Garuda, kalau menang 3 poin ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan bahkan ya sebuah euforia semakin dekat, dan juga vibes dari beberapa pemain dan juga beberapa kekuatan timnas Indonesia yang berhasil dibangun oleh Bapak Erick Thohir dalam mendatangkan para pemain diaspora yang betul-betul punya keturunan atau betul-betul punya darah Indonesia. Timnas Australia menjadi juara di Piala Asia U20 setelah berhasil mengalahkan Saudi Arabia melalui babak adu penalti, boy. Kenapa sih Bang lu ketawa-ketawa, Bang? Kan Australia juara adalah hal yang biasa, Bang. Fun fact ya, fakta menarik. Australia hanya berhasil menjadi peringkat ketiga di turnamen Mortal Kombat ya, Piala AFF 2024 kemarin, yang U19-nya ya. Dan berhasil keluar menjadi juara di turnamen yang 4 besarnya lolos ke Piala Dunia, yaitu adalah Piala Asia. Sedangkan yang juara, yang finalis, baik Indonesia sama Thailand, nggak bisa apa-apa di Piala Asia, boy. Apakah Piala Asia lebih gampang daripada Piala AFF, boy? Kan aneh ya, bisa juara Asia tapi nggak bisa juara AFF. Kan ada yang pernah bilang kayak gini kan, untuk menjadi Raja Asia atau menyatakan kalau kita itu levelnya Asia, kita harus menjadi raja dulu di regional ASEAN. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Lu makan tuh AFF pakai nasi. Dan 4 besar di turnamen ini adalah the real Raja Asia sesungguhnya menurut gua. Karena perwakilan Asia nanti di Piala Dunia U20 itu ada Australia, Saudi, Jepang, dan juga Korea. Menurut kalian gimana, boy? Terkait dengan juaranya Australia di turnamen yang sesungguhnya ini, yang kita malah nggak serius ini. Nah, kita nggak realistis kalau misal kita mau lihat, kita pengennya 75% ball possession lawan Australia. Nggak mungkin. Saya bisa bilang dari sekarang nggak mungkin itu kejadian. Apakah kita bisa dominate Australia nanti di kandang lawan? Siapa kira-kira bisa pegang bola kayak gitu? Apakah kita bisa gempur terus Australia? Saya mau bawa diskusi kita ini adalah, kita mau lihat timnas Indonesia ini main kayak gimana. Kalau buat saya yang penting menang. Gitu, yang penting menang. Nggak ada hadiah untuk sepak bola indah, nggak ada. Belanda total football pernah juara dunia nggak pernah, sorry betul, nggak pernah. terakhir kali masuk ke final Piala Dunia 2010, pelatihnya Bert van Marwijk, itu nggak ada bagus-bagusnya main bolanya beneran. Nigel de Jong itu tendangan kungfu nendang gak ada orang. Kalau kita pengen lihat main tiki taka kayak Barcelona zaman Pep Guardiola kan nggak realistis gitu. Kalau kita pengen lihat timnas menang, dan sepak bola itu kan simple sebenarnya ya. Kalau saya mau sedikit memparafrasekan Gary Lineker, ya sepak bola itu adalah tim yang paling banyak bikin gol menang, udah gitu aja. Jadi prediksinya apa yang bisa dibayangkan oleh pemirsa nanti 20 Maret 2025 di Australia? Itulah yang sebenarnya ya, itu menurut saya itulah tugasnya pandit, experts untuk ngeliat ekspektasinya para supporter gitu. Jadi sahabat-sahabat Garuda, apa yang dikatakan oleh beberapa pandit dan juga beberapa netizen dan juga beberapa pro kontra dari terhadap timnas Indonesia itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi satu hal yang penting adalah mari kita berikan dukungan sepenuhnya, dan mari kita berikan apa yang telah diperjuangkan oleh para penggawa timnas Indonesia dengan memberikan doa yang terbaik. Media Malaysia ejek sepak bola Indonesia hingga dibandingkan dengan Bangladesh. Hal ini karena kiprah tim-tim Liga 1 di level Asia masih belum bisa begitu memuaskan, dan AFC baru-baru ini mengungkap peringkat liga-liga di Asia. Arab Saudi menjadi liga terbaik di Asia, disusul oleh Jepang dan kemudian Korea Selatan, sedangkan Thailand dan Malaysia masuk 10 besar. Liga Indonesia hanya berada di peringkat ke-25 di Asia, dan hal ini disorot oleh media Malaysia Stadium Astro. Malaysia dan Thailand masuk 10 negara top Asia pada level klub, Indonesia nomor 25. Demikian judul yang diberikan oleh Stadium Astro tersebut. Tak hanya itu, mereka juga mengulas bahwa Liga Indonesia berada dalam tempat yang setara dengan Bangladesh, Bhutan, dan Maladewa. Negara tetangga, Indonesia, ada di peringkat ke-25 bersama dengan Bangladesh, Bhutan, dan Maladewa. Ulas Stadium Astro dikutip dari tv1news.com. Respons Vietnam setelah timnas Indonesia mendapat sponsor perusahaan mobil yang berkantor pusat di negeri Naga Biru alias Vietnam. PSSI menyambut gembira hadirnya VinFast sebagai sponsor baru untuk timnas Indonesia, produsen startup otomotif swasta dari Vietnam.
Kepastian VinFast menjadi sponsor baru Timnas Indonesia dipastikan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PSSI dan VinFast. Hal itu dilakukan pada Sabtu, 22 Februari 2025, lalu di Jexpo Kemayoran, Jakarta. Erick Thohir sangat mengapresiasi keputusan VinFast. Publik Vietnam pun merespons kabar ini dan hanya bisa pasrah melihat warganya mensponsori Timnas Indonesia. Khususnya dalam ini Pham Shan Chow, selaku CEO VinFast Automobil, mengingat sosoknya hadir langsung dalam penandatangan nota kesepahaman. Tak ada sendirian maupun kecemburuan. Salah satu media Vietnam, The Tao 247 VN sedikit menyinggung pentingnya sponsor untuk Timnas Indonesia. Laporan dari Bu Vivin dan Coach Monci kayaknya masih trial deh. Mereka semua pemain di trial di Jepang kalau nggak salah. Dari hasil trial di Jepang baru akan diregister. Kita PSSI sudah mengirim surat ke beberapa klub yang memiliki pemain Indonesia. Dari 6 surat, sepertinya 1 sudah respon. Saya belum bisa ngomong, kan nggak mungkin saya umumin kalau ternyata dari tim luar negerinya tidak 4 jumlahnya, jadi nggak bisa main juga. Minimalnya kan 4 yang kita harapkan. Nah dari itu 1 sudah respon, 1 sedang direview, yang 2 belum respon. Jadi kita harus ada pendekatan. Dari tim Asia Pak, Eropa Pak? Sementara masih Eropa kemarin. Yang respon dari tim Eropa Pak? Iya, yang kita kirim semuanya ke Eropa, gitu. Belum yang Asia. Cukup ya? Baik, sahabat-sahabat Garuda, mari kita simak bersama dan tanggapan kalian. Silakan ditulis di kolom komentar. Ejen Permang. Ejen Permang, saya untuk minggu ni pula datang daripada bumi Indonesia. Saya perasan baru-baru ni banyak ejen Permang saya datang daripada situ. Ya. Tetapi kerana di situ sekarang Adakah itu satu tanda untuk memanggil anda kembali mungkin ke sana? Mungkin dalam masa terdekat ni kita harus ke Indonesia. Tetapi sejujurnya sejak kebelakangan ini banyak perkembangan-perkembangan yang menarik dan meremangkan bulu rumahku daripada bumi Indonesia. Kalau minggu lepas apa yang kita saksikan di antara Persib dan Persija, apa yang kita saksikan di training ground terakhir Persib sebelum bertemu dengan Persija, semua perkara tersebut meremangkan bulu rumahku. Minggu ini adalah perlantikan daripada PSSI. Perlantikan Jordi Cruyff sebagai Technical Director baru untuk PSSI. Kita sedia maklum sekarang ni ada satu perubahan berskala besar dari segi staf kejurulatihan. Shin Tae-yong dilepaskan, Patrick Kluivert dibawa masuk dan dia dah pun bina dia punya coaching staff yang sangat kredibel dan reputable. Aku rasa coaching staff dia salah seorang dia baru ni menolak pelawaan Feyenoord. Bukan Feyenoord, Heerenveen. Sebab Feyenoord dah ambil jurulatih Heerenveen iaitu Robin van Persie. Itu antara update yang aku terima baru ni lah. Teruskan. So diorang tengah melalui satu fasa yang mana ada banyak pertukaran-pertukaran ini. Tetapi kadang-kadang persoalan yang selalu bermain di fikiran penyokong adalah adakah pertukaran-pertukaran ini lebih kepada simbolik ataupun adakah pertukaran-pertukaran ini membawa satu makna yang besar. Sebab dalam sejarah bola sepak kita dah pernah tengok trajektori di mana negara-negara dengan potensi besar dalam bola sepak tetapi masih belum merealisasikan potensi tersebut mengambil keputusan untuk melantik jurulatih dengan CV yang bagus. Tetapi CV yang bagus itu kadang-kala tidak semestinya menjanjikan instant results. Right? Banyak kita dah pernah tengok seluruh dunia. Even once upon a time negara-negara macam Malaysia, kita once upon a time pernah bergantung kepada jurulatih-jurulatih yang cukup bereputasi besar. Claude Leroy, kita pernah Hatim Susi, nama-nama yang cukup besar, betul. Kalau Vietnam baru-baru ini pernah Philippe Troussier, Thailand suatu ketika dahulu kalau saya ingat pernah Brian Robson, right? All these big names kadang-kadang masuk, tetapi kalau ekosistem tidak tepat, kalau mereka tidak dibenarkan membawa masuk staff-staff yang betul, kalau evolusi yang berlaku di Persatuan Bola Sepak itu tidak selaras dengan perlantikan ini, akan ada banyak kekangan dan anda tak akan dapat keputusan ataupun result yang dimahukan. Sekarang ni apa yang aku dapat daripada PSSI adalah bahawa mereka, gambaran yang aku dapat adalah this is serious business. Mereka sedar bahawa ada peluang yang cukup cerah untuk melayakkan diri ke Piala Dunia, dan pada waktu yang sama mereka juga sedar bahawa
misi Indonesia bukan sekadar Piala Dunia saja, tetapi melangkaui itu. Ada projek-projek Piala Asia yang akan datang yang juga harus dipersiapkan. Jordi Cruyff ni baru-baru ni kat Barcelona, Faiz. Faham tak? Dia dekat Barcelona, dia sporting director dekat situ. Dia memainkan peranan yang besar dalam membantu Barcelona dalam saat-saat yang sedikit rumit dan sukar dari segi kewangan. Luke De Jong punya era lah dekat Barcelona tu kan. So dia akan yang bawa Ronald Koeman. Itu aku tak pasti. Could be him. Sebab dia tu rejim juara terakhir rejim Bartomeu kan. Betul. Dan itu adalah era yang mana mereka dah nampak sangat dah tak ada duit dah tentu. Aubameyang on loan. Sebelum tu ada Luke De Jong. Sebelum tu macam-macam lagi signing yang diorang buat lah. I am very curious about what Jordi Cruyff will do in Indonesia. Dia Jordi Cruyff ada 2 kelab ternama dunia yang boleh dikatakan menjadi afiliasi untuk dia. 2 kelab ini adalah FC Barcelona dan juga Manchester United. Dia bekas pemain Manchester United juga, dan aku banyak mendengar mengenai Jordi Cruyff melalui jurnalis yang base dekat Manchester, kegemaran aku, iaitu Andy Mitten. Andy Mitten bersahabat baik dengan Jordi Cruyff. Jadi melalui penceritaan Andy Mitten, aku dapat sedikit sebanyak tahulah karakter Jordi Cruyff ni seorang yang macam mana. Dia bukan saja seorang anak legend, mungkin tidak begitu ternama sebagai seorang pemain, tetapi role dia sebagai football operator tu menyelah in the later years, di tahun-tahun terakhir kebelakangan ini. Cuma berada di Barcelona dan berada di PSSI adalah 2 perkara yang berbeza. Betul. Aku teringin nak tahu selepas ini, dan selepas ini kita akan tahu job description yang macam mana yang dia terima daripada Erick Thohir. Ada beberapa jenis pengarah teknikal ni, technical director ni. Pengarah teknikal boleh jadi seorang yang harus ataupun wajib melalui job description untuk memberi transformasi kepada semua ataupun seluruh persatuan ekosistem, dan itu tak terarah kepada pasukan utama saja, senior team saja. Ada 21, ada 16, ada 19, pasukan wanita, pasukan futsal, pasukan bola sepak pantai. Selagi ada pasukan itu dan bertanding di bawah kelolaan FIFA, dia bertanggungjawab. Even blueprint kepada pasukan-pasukan liga. Blueprint kepada pasukan-pasukan liga. Di pentas liga. Jadi tanggungjawab itu sangat besar berbanding dengan di klub. Di klub clear, hang just ada, not just but you know what I mean, ada beberapa team yang perlu tengok, dan mainly 80% out of your job description terarah kepada pasukan utama. Jadi dinamik tu yang aku nak tengok Jordi Cruyff di PSSI, yang mana satu adakah dia cover the full picture ataupun terarah kepada national team sahaja. Apa yang pasti ini akan menjadi menarik. Dan dia macam ni nak kata keputusan-keputusan Pak Erick Thohir ni keputusan-keputusan yang tepat, we don't know yet. Tetapi kalau hang nak buat perubahan, you have to go all in. Hang tak boleh buat perubahan 50%. Hang tak boleh buat perubahan ala kadar. Aku rasa Erick Thohir pun berada di tempat yang mana dia ada sekarang hasil daripada beberapa keputusan sukar yang dia dah buat dalam kerjaya dia sebelum ini. Risk taking. Jadi ini hanyalah salah satu event di mana dia harus membuat perkara itu semula, iaitu take a little bit more risk, dan only time will tell, Kish. Hanya masa yang akan menentukan adakah perjudian ini berbaloi ataupun tidak. Ini adalah satu fasa yang sangat-sangat mengujakan buat bola sepak Asia Tenggara. Tak lama, beberapa minggu lagi sebelum, changes across the board. Beberapa minggu lagi sebelum Malaysia dengan era baru, Indonesia dengan lebaran baru, Thailand masih lagi mengangkat martabat dan juga tradisi bola sepak diorang. Vietnam juga mahu bangkit semula. There's a lot of exciting things happening in Southeast Asia, dan kita akan nampak tanda-tanda pertama perubahan-perubahan tersebut hanya lebih kurang 2-3 minggu lagi daripada sekarang. Kalau supporter kita datang, tentu tuan rumah juga waduh. Kita terus mendorong bagaimana dari pihak Australia bisa membantu juga membuka akses untuk penjualan tiket. Memang kemarin mereka sistemnya itu dijual dulu sebagian,
nanti insya Allah ada dibuka lagi. Jadi memang animonya luar biasa. Terima kasih. Ini bagian juga kita menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang besar juga. Jadi kalau supporter kita datang, tentu tuan rumah juga waduh. Ya, ini bagian yang saya rasa kami dari PSSI berusaha membantu secara maksimal. Tetapi tentu semua itu ada aturannya dari panitia dari Australia sendiri. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama baik dari Timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.